wala nufarriqu baina ahadin mir rusuli, jangan suka membeda-bedakan orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu tempat perumahan yang baru berdiri, masjidnya langsung 3 lantai. Kemudian mengelecehkan masjid yang lain. Wah, masjid itu mah jelek, DKM-nya kagak bisa ngapa-ngapain. Jamaahnya juga kurang kompak. Enggak usah. Kalau sedang bersama-sama jalan di jalan Allah, semua punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan ukurannya banyak atau sedikitnya jamaah, kemudian ustadz itu berkualitas atau tidak berkualitas. Bisa saja yang jamaahnya banyak, justru dia tumbuh rasa jumawa, tumbuh rasa egonya lebih besar. Terus jamaahnya yang sedikit, itu bisa jadi tawadunya adalah tawadu yang promosi. Maksudnya gimana? Jadi supaya dianggap tawadu, jamaah sama sedikit, saya mah memang cuma bisa mampu ngajarin bocah 2 nggak apa-apa, nggak kayak yang lain jamaahnya ribuan. Nah, dia ngomong begitu bukan atas dasar kesadaran, tapi bisa jadi atas dasar mempromosikan dia orang tawadu. Nah, hidup ini serba terjebak bapak-bapak. Maka refleksi dalam tahun baru ini ke dalam, membaca detak-detak hati kita. Sudah dibawa sampai tahun 1443. Mata kita ini sudah terlalu banyak memandang aib orang. Mata saya ini sudah terlalu banyak mengorek-ngorek kesalahan orang. Orang ini mah begini, orang itu mah begitu. Terus diri kita sendiri gimana? Baik emang. Terus diri kita sendiri ini sudah posisinya seperti apa dengan Allah itu? Apakah sudah benar-benar mendapatkan ridho? Kan enggak, itu cuman ilusi-ilusi saja. Seolah-olah kita ini udah mendapatkan ridho, padahal itu dihayalkan saja. Dihayalkan mendapatkan keridoan Allah. Alhamdulillah, saya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana bisa tahu bahwa dirinya diridhoi oleh Allah? Kalau udah tahu begitu, terus apa yang membuat dirinya akan sadar. Tapi meyakini dan husnudon kepada Allah itu baik, cuman jangan jadi gila begitu maksudnya. Ya, banyak orang yang apa-apa Allah, tapi ternyata dalam bingkai kegilaan, kesetresan, depresi. Karena apa? Pokoknya saya mau apa kata Allah dah, kata Allah begini kata Allah. Tapi bukan dalam rangka kesadaran. Justru dalam rangka dia sedang mengungkapkan emosi dan kekecewaan. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada kiat muhasabah dari Imam Hasan Al-Basri dan dari Imam Al-Ghazali. Bagaimana sih supaya kita mengetahui aibun nafsi, kotoran-kotoran dalam diri kita sendiri. Yang pertama, jangan tanya tentang kita kepada orang yang ngefan kepada kita. Jangan tanya ada dia tentang keburukan kita sama orang yang cinta sama kita. Kalau ditanya apa keburukan saya, pasti jawabnya karena ngefan, karena cinta, karena fanatik. Enggak ada. Sampean orang alim, sampean orang ahli ibadah, sampean orang soleh, enggak bakal keluar. Tapi coba perhatikan dari mulut-mulut musuh kita akan keluar, kata Imam Ghazali. Tuh Sadiib tuh, gayanya doang, isinya mah nggak ada. Nah itu tangkap tuh, jangan jadi benci, tangkap. Oh iya, mungkin saya nggak ada ilmunya. Ada lagi yang benci sama saya umpama, tuh Sadiib tuh, makin lama makin sombong, tangkap itu. Jangan menjadi sesuatu yang membuat kita terpuruk, justru menjadi sesuatu yang dibacakan oleh orang lain atas diri kita. Kalau cucunya Rasulullah namanya Ali Zainal Abidin, ketika diberikan kejelekan di hadapan dirinya, dia akan kasih hadiah, Pak. Itu ceritanya Ali Zainal Abidin itu sedang sholat 1000 rakaat. Ketika sedang sholat 1000 rakaat, ada orang di luar masjid maki-maki. Ya Ali, tampang bagi sholat 1000 rakaat. Padahal masih pelit sama orang lain, duitnya banyak tapi masih pelit. Apa yang dikatakan dikatakan Ali Zainal Abidin? Beliau mengatakan, "Pak, tunggu di sini.
Selama ini saya berintrospeksi, saya tidak merasa saya orang pelit. Tapi ternyata Bapak yang di luar diri saya, Bapak menemukan kepelitan saya berterima kasih. Akhirnya beliau pulang ke rumah, bawa emas, dikasih kepada Bapak itu. Kenapa? Karena berterima kasih yang selama ini introspeksi diri, nggak ketemu-ketemu kejelekan diri kita. Susah Pak kita nemuin jeleknya diri kita tuh. Bener apa enggak? Oh, bapak-bapak walaupun ucapannya saya mau orang jelek, tapi nggak ketemu sebenarnya mah dalam dirinya. Bohong itu. Ya nggak ketemu. Kalau orang ketemu itu akan terlihat terpancar dari akhlaknya. Jadi kalau ada orang ngomong ya begitulah, merendah gitu ya, merendah, kemudian seperti low profile, tawadu, itu bisa jadi motivasinya bukan kesadaran, tapi motivasinya adalah mempromosikan dirinya. Nah ini yang pertama, kata Imam Ghazali, tanya kepada musuhmu agar kamu tahu seberapa buruknya dirimu, seperti tadi ya. Kemudian yang kedua, duduklah bersama orang-orang yang baik, tingkatannya lebih tinggi daripada kita. Mau kita ngerasa pinter nih bapak-bapak, saya lah merasa pinter, wah saya mah paling alim di Taman Raya nih, gak ada yang bisa baca kitab kayak saya umpama. Duduklah bersama orang yang kualitas ilmunya lebih tinggi daripada kita. Jangan satu orang dua orang. Duduk dengan komunitas mereka. Itu kita seketika akan tenggelam. Ya Allah, kok alim banget orang ini. Kok ilmunya sampai segini, mutabahir, nyegoro. Saya nggak ada apa-apanya. Nah, itu kita akan sadar. Terus kita merasa soleh. Wah, saya makanya udah nggak ada yang harus diperbaiki dalam diri saya. Semuanya udah beres. Subuh jamaah nggak pernah putus. Duhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah. Habis itu baca Quran tilawah dan tidak lupa sedekah Jumat barokah. Wah, kayaknya udah bagus diri saya nih. Ayo duduklah dengan orang yang kualitas spiritualnya lebih tinggi. Kita nggak ada apa-apanya. Yang merasa subuhnya tidak pernah putus jamaah, yang merasa tahajudnya tidak pernah putus tiap malam, yang merasa Jumat barokahnya tidak pernah terputus, itu kalau duduk di depan orang yang lebih banyak amalnya, dia akan tenggelam, merasa kerdil. Ya begitu saya duduk dengan para masyayikh, dengan para ulama, dengan orang-orang alim. Ternyata saya nggak ada apa-apanya, seujung kuku saja saya tuh nggak ada. Ternyata banyak orang alim dan banyak orang ahli ibadah. Nah, ketika sudah tersadarkan seperti ini, tidak tumbuh kesombongan, yang ada adalah kesadaran bahwa kita kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi kan tanya kepada musuh tentang kejelekan kita, pasti keluar semua Pak. Tanya sama orang yang lagi ngepro kepada kita, ya gini-gini terus, ya gini. Oh saya Pak Ustadz, sampai nih wongnya halus, orangnya sopan, orangnya begini, wah ketemunya kebaikan-kebaikan. Tapi coba kepada pembencinya, apa sih model dia? Walaupun udah terkenal tetap aja jelek attitude-nya, jelek attitude-nya, kan gitu ya. Nah, berarti ketemu tuh sama orang tuh kejelekan dia. Terima kasih, kata Imam Ghazali. Bahkan Imam Ghazali sewalah seseorang yang bisa membacakan keburukan kita kalau kita tidak bisa bermuhasabah sendiri. Sewa orang. Nih, kamu diam di rumah saya 3 hari, saya bayar, saya jamin. Kamu perhatikan sikap-sikap saya, kamu perhatikan kehidupan saya seperti apa. Tulis kejelekan-kejelekan saya. Wah, ditongkrongin tuh 3 hari. Sholat subuh, wah keren ditulis. Begitu istrinya ngobrol sama istrinya minta duit, dibentak-bentak, kemudian anaknya dijewer sampai dikeplak kepalanya karena minta jajan. Wah, ditulis lagi. Anda itu rajin ibadah, tapi komunikasi kepada istri Anda jelek, kasar, sama anak main tangan. Terus Anda apa-apa pengennya dilayanin. Terus kalau mau tidur Anda tidak baca doa, Anda tidak berwudu. Itu banyak kejelekan. Nyewa orang
untuk meneliti kesalahan-kesalahan kita dalam kehidupan. Itu Imam Ghazali. Kemudian yang kedua tadi, duduklah dengan orang yang kualitasnya lebih tinggi daripada kita. Kita akan sadar ada di mana posisi kita. Apakah di atas singgasana atau justru ada di pelataran. Terus yang ketiga, bagaimana cara mencerminkan kepada diri kita? Ya, cerminkannya ketika kita sakit, Pak. Ya kalau sehatnya kan begini, saya kan gagah-gagah aja ya, ngomong apa aja enak. Wah, orang yang tidak beribadah itu, yang terkena sakit, dia itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak kalau lagi sehat ngomong begitu. Begitu dirinya sakit, wah, ngelesnya ada-ada aja. Ini ujian dari Allah, ujian dari mana? Kali aja adab juga itu. Betul apa enggak? Kita tuh terkadang menyematkan sesuatu yang terlalu keren kepada diri kita, tapi menyematkan sesuatu yang mengerikan kepada orang lain. Tuh orang tuh sakit tuh. Sakit apa? Sakit mah. Kenapa? Banyakan makan duit haram kali ya. Itu enak aja kita ngomong ketika orang lain sakit. Begitu diri kita sakit, ngomongnya apa? Ujian dari Allah. Bagus bingkainya. Kenapa orang lain adab? Kenapa diri kita ujian? Jangan-jangan kebalik, orang lain sedang diuji keimanannya supaya lebih meningkat oleh Allah, kita sedang diadab. Kenapa tidak begitu berpikirnya? Muhasabahnya. Kita kebalik-balik mulu. Bangkrut. Ada orang bangkrut, kita bacanya gimana? Kurang berkah tuh. Apa bengkelnya waktu maju tuh kurang sedekah, anak yatim kagak dia peduliin. Masjid juga seperak pun kagak keluar buat masjid, makanya dia bangkrut tuh. Giliran kita lagi jaya ngomong begitu enak, begitu kita bangkrut, apa yang kita katakan? Masya Allah, dulu saya ini kaya raya, ekonomi saya gampang, uang itu sejam itu bisa 10 juta gampang. Tapi sekarang saya sedang diuji oleh Allah, sedang terpuruk ekonomi saya. Enak benar. Orang lain diadab, kita diuji, seolah-olah kita yang paling bagus di hadapan Allah. Nah ini muhasabah yang model apa? Kalau selalu orang lain yang jelek tapi diri kita yang baik. Nah, yang ketiga tadi, apa yang ketiga tuh? Ya. Gimana? Iya, introspeksi saat sakit. Seperti saya gagah ngomong ketika sehat mah gagah-gagah aja, tapi ketika sakit saya nggak mau ngomong apa-apa, Pak. Kicep saya sakit setahun 3 bulanan. Setahun 3 bulan lemes, pusing kepala. Ustadz Zahid juga sama, udah sembuh kali ya. Sakit itu apa yang saya katakan dalam diri saya? Iya ya, yang selama ini ngomong gagah, apa segala macam seolah-olah kuat, tapi ketika sakit, ya jalan 5 langkah aja ngos-ngosan. Introspeksilah di situ bahwa diri kita ini adalah diri-diri yang lemah di hadapan Allah. Kemudian yang keempat, jangan banyak-banyak lah, kayaknya sarapannya udah datang sih. Ya. Kemudian yang keempat, bagaimana cara mengintrospeksi diri kita? Perbanyaklah zikrullah, ingat kepada Allah. Itu kuncinya termasuk. Ingat tuh bagaimana? Bukan subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan zikir yang seperti itu. Eling itu lebih kepada mengingat. Kalau subhanallah, 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 itu zikir tapi menyebut namanya, bukan mengingat. Soalnya ada orang yang menyebut tapi tidak mengingat. Ada enggak? Namanya ngigo. Dia nyebut aja Allah, 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 subhanallah, 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 ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi dia tidak mengingat sama sekali, bahkan lepas kontrol. Ada. Nah, yang dimaksud oleh Imam Abu Hasan al-Ash'ari, Abu Hasan Basri, oleh Hasan Basri ini, zikrullah itu bukan model begitu. Itu emang zikir juga, tapi zikril bilisan. Yang disebut adalah eling. Eling itu mengingat dengan kesadaran. Oh iya, saya nggak bakal sampai di Masjid Al-Hidayah kalau tadi subuh tidak dibangunkan, tidak digerakkan oleh Allah. Matur suwun ya Allah, sudah dibangunkan, sudah digerakkan. Terus kita makan nih, makan itu ya, makan nasi uduk. Kita bersyukur ya Allah, iya, nggak
nggak kelabakan kayak orang kan ada Pak, yang makan aja harus susah dulu gitu, ada nggak? Ada. Kita mah duduk ngaji, tahu-tahu datang sarapan, itu juga alhamdulillah. Zikrullah itu mengingat Allah, bukan mengingat diri kita yang jadi gede, tapi diri kita merasa kecil di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Nah hadirin bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun baru Hijriah ini menjadi refleksi lah minimal kepada diri kita pribadi, kalau bisa lingkupannya kepada keluarga, kan gitu ya. Porsi kita muhasabah tuh bukan hanya diri kita, tapi di hadapan istri kita harus tahu, Mi, Mah, Bunda, gimana sih Abi selama jadi suami gitu ya, selama jadi seorang ayah. Iya, Abi mah terlalu cuek sama Umi. Iya, ayah mah terlalu cuek sama Bunda, umpama gitu ya. Oh, cuek kenapa? Nggak pernah perhatian, nanya seperti apa di rumah, nggak pernah pulang kerja pengennya diladenin, yang ditanya pengennya ayah, tapi ayah tidak pernah tanya kondisi Bunda di rumah capeknya kayak apa. Nah, mungkin itu introspeksi, itu lingkup keluarga. Ada introspeksi lingkungan. Bagaimana sih Pak saya di lingkungan? Iya, Bapak mah nggak pernah iuran sampah, tapi sampahnya pengen diangkut mulu. Yang paling pertama protes di grup RT Bapak, tapi Bapak nggak bayar sampah aja telat. Oh iya, nggak sadar saya ya, tapi sampahnya belum diangkat udah WA duluan, kapan sampah diangkat, padahal dia belum bayar sampah. Itu terkadang kita gitu loh ya. Jadi nuntut sama orang lain mah iya, dirinya sendiri nggak paham di mana kewajibannya. Nah itulah di antara muhasabah introspeksi diri kita terhadap diri pribadi, kepada keluarga, dan kepada lingkungan. Nanti wabil khusus introspeksi antara hablum minallah, itu kan hablum minanas semua, hablum minallahnya seperti apa. Ya Allah, sholat saya ini kira-kira model seperti ini diterima apa enggak? Terus ibadah saya model begini nih, menurut engkau tuh ibadah yang diridhoi atau ibadah yang dimurkai? Nah itu dialogkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tidak banyak kalam, yang jelas pada tahun baru ini refleksinya perbanyaklah kepada diri sendiri, tinggalkan meneropong orang lain, jangan berbicara keras tentang keburukan orang lain, tapi bicarakanlah kepada hati pribadi tentang kualitas diri sendiri. Mungkin bapak-bapak ada yang mau bertanya sebelum nanti kita tutup. Ada 4 ya Pak ya, sebenarnya banyak Pak, kalau di kitabnya ada 12 ya, tapi 4 aja cukup lah ya. Yang pertama, mintalah musuhmu berkata tentang keburukanmu. Yang kedua, berkumpullah dengan orang yang kualitasnya lebih tinggi daripada dirimu, supaya kita merasa kerdil, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Terus kemudian yang ketiga, sakit itu jadikan introspeksi, berarti kita ini lemah sebenarnya, bukan orang kuat. Kalau lagi sehat mah enak aja, ceplak-ceplok ngomong, ceplak-ceplok. Pas udah sakit mah gitu aja udah, apalagi udah koma ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu hakikat manusia itu. Kemudian yang keempat, yaitu eling kepada Allah. Ingat, bukan menyebut, bukan hanya sekadar menyebut, tapi ingat kepada Allah. Mungkin ada yang bisa didiskusikan, monggo silahkan, atau mau menambahi lah bapak-bapak. Suara piringnya udah kedengeran terus. Suara piring sudah lebih keras daripada suara pengajian ya. Nggak ada ya Pak ya? Sampun nggih. Nah, saya niatkan bersilaturahim saja. Itu saja yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaat dan barokahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.